Di antara semua varian Spider-Man ada satu varian yang menjadi favorit banyak orang karena dia tampil beda sendiri, yaitu Spider-Man Noir. Ini merupakan versi Spider-Man yang beda banget. Dia berasal dari dunia yang gelap, dari era The Great Depression sekitar tahun 1930-an, dan hidup di New York yang penuh dengan kabut dan kejahatan. Tidak seperti Spider-Man yang kita tahu, dia bukan seorang remaja atau anak muda yang ceria, tapi dia lebih kayak detektif yang serius dan misterius. Dia pakai kostum hitam, topi fedora, dan suka bekerja di bawah bayang-bayang di mana dia menjadi superhero dengan cara yang lebih dark, lebih brutal, yang tentu saja berbeda dengan Peter Parker yang kita kenal. Dia lebih banyak berhadapan dengan dunia gelap dan penuh dengan korupsi. Meskipun demikian, dia tetap punya hati yang baik. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari kejahatan. Seperti yang sudah kita informasikan di salah satu video beberapa waktu yang lalu, Sony Pictures bekerja sama dengan Prime Video dan MGM Studios akhirnya menggarap versi live action Spider-Man Noir, tapi dengan judul Spider Noir, yang akan dibintangi oleh Nicolas Cage. Dan pagi ini, akhirnya official teaser perdananya dirilis. So, Universe, let's talk about it. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Spider Noir ini, kita sejenak mengenal sosok Spider-Man Noir dalam komik. Pertama kali diperkenalkan pada bulan Februari tahun 2009 melalui komik Spider-Man Noir isu nomor 1. Ini merupakan versi alternatif dari Peter Parker yang hadir di dunia gelap New York di sekitar tahun 1930-an. Tepatnya di Earth 90214. Dalam cerita aslinya, Peter Parker digigit oleh laba-laba yang keluar dari patung Dewa Laba-Laba yang memberinya kekuatan super manusiawi. Dengan mengenakan kostum hitam khas detektif yang lengkap dengan topi fedora dan kacamata penerbang, dia berperang untuk melawan kejahatan di tengah depresi besar atau The Great Depression. Termasuk dia menghadapi musuh seperti Norman Osborn alias Goblin dan Adrian Toomes alias Vulture. Sebelum diadaptasi menjadi live action, karakter yang satu ini sempat dimasukkan ke dalam proyek animasi Spider-Man Into the Spider-Verse, kemudian muncul lagi dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan sekarang, kisah Spider-Man Noir ini akan hadir dalam format live action melalui serial Spider Noir yang sedang diproduksi oleh Prime Video dan MGM+. Namun ada twist menarik, dalam serial ini, Nicolas Cage akan memerankan Ben Reilly versi Noir, bukan Peter Parker. Ben Reilly adalah klon dari Peter Parker yang memiliki latar belakang berbeda dan peran unik dalam cerita Spider-Man. Tapi dalam serial ini, sepertinya akan mengambil pendekatan yang berbeda. Have you seen it out there? The city's a mess. Serial ini berlatar belakang di New York tahun 1930-an dan menggambarkan Ben Reilly sebagai seorang detektif swasta yang harus menghadapi masa lalunya sebagai pahlawan super di kota tersebut. Selain Nicolas Cage, serial ini juga dibintangi oleh Lamorne Morris sebagai Robbie Robertson, seorang jurnalis yang berani mengejar cerita berisiko tinggi, dan ada Brendan Gleeson sebagai bos mafia New York yang berfilosofi dan berbahaya, yang sepertinya dalam teaser ini juga sekilas diperlihatkan. Nicolas Cage sendiri tampil dengan kostum Spider-Man Noir yang sangat setia dengan desain komiknya, di mana dalam teaser ini kelihatan suasana kota yang gelap dan atmosfer noir yang kental, yang menciptakan nuansa yang sangat mirip dengan dunia komik aslinya. Sekilas kita juga melihat seekor laba-laba yang kemungkinan inilah yang menggigit Ben Reilly sehingga dia menjadi Spider-Man. Lalu seseorang yang berdiri dengan tongkat yang dari belakang diperlihatkan mirip seperti Kingpin. Tapi kemungkinan besar ini adalah bos mafia New York yang diperankan oleh Brendan Gleeson. Dari rumor yang beredar, sepertinya Spider-Man dalam series ini akan menghadapi The Manfredi Family yang dipimpin oleh Silvio Manfredi yang lebih dikenal dengan Silvermane, mafia yang aktif dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Kehadiran karakter ini sebelumnya sudah pernah ditis melalui bocoran surat kabar yang akan ditampilkan dalam serial ini dan sempat bocor melalui set lokasi syuting. Dalam upaya untuk memperpanjang hidupnya, dia menjalani prosedur ilmiah yang mengubahnya menjadi cyborg. Anaknya, Joseph Manfredi, juga dikenal sebagai Blackwing. Awalnya muncul sebagai pelatih hewan dalam kelompok kriminal Circus of Crime. Kemudian dia menjadi agen Hydra dan memimpin divisi aksi udara organisasi tersebut. Joseph ini juga pernah bergabung dengan kelompok supervillain seperti Skeleton Crew dan Masters of Evil. Dan kemudian dia membentuk kelompok supervillain sendiri yang bernama Heavy Metal. Di media lain, Joseph Manfredi muncul dalam serial Agen Carter di season kedua yang diperankan oleh Ken Marino. Dalam adegan ini, Silvio Manfredi terlihat dalam sebuah ruangan yang langit-langitnya ambruk, sehingga menyebabkan cahaya masuk ke dalam ruangan tersebut. Serta terlihat beberapa anak buahnya
yang berdiri di sekitarnya. Kemudian adegan beralih di sebuah lorong di mana seseorang dengan topi dengan jubah yang kemungkinan besar ini adalah Ben Reilly alias Spider-Noir sedang berjalan sambil diintai oleh seseorang yang terlihat memakai kostum berwarna putih. The people could use a hero. Lalu kemudian ada penampilan seorang wanita yang merupakan biduan atau penyanyi di sebuah bar. Dia adalah Felicia Hardy. Dalam dunia Spider-Noir, Felicia Hardy ini tetap dikenal sebagai sosok Black Cat, tapi karakternya jauh lebih kelam dan tragis dibandingkan dengan versi utamanya di komik biasa. Felicia Hardy di dunia noir adalah pemilik sebuah klub malam bernama The Black Cat, yang juga jadi tempat rahasia untuk aktivitas underground. Dia bukan sekedar pencuri glamor seperti dalam versi utama, tapi dia merupakan sosok wanita tangguh dan survivor yang hidup di masa depresi besar atau The Great Depression, masa ketika kriminalitas dan korupsi merajalela di New York pada tahun 1930-an. Yang bikin versi ini lebih tragis, dalam cerita Spider-Man Noir Eyes Without a Face, Felicia diceritakan pernah menjadi korban kekejaman rezim Nazi. Dia disiksa dan dimutilasi, wajahnya rusak secara permanen, membuatnya selalu menutupi diri dengan kerudung atau selendang. Namun, luka fisik itu tidak mematikan semangatnya. Dia tetap kuat, tetap mandiri dan punya hubungan emosional yang kompleks dengan Peter Parker versi noir. Felicia Noir ini bukan sekedar love interest untuk Peter Parker, tapi dia juga menjadi gambaran kerasnya kehidupan wanita di dunia yang dikuasai pria brutal dan korup, namun punya kekuatan untuk menentang sistem tersebut. Tapi masih belum diketahui siapa aktor yang akan memerankan karakter ini dalam serial Spider-Noir nanti. Lalu berpindah ke adegan ketika Spider-Noir melihat laba-laba di tangannya, yang tentu saja mengingatkan kita terhadap origin Peter Parker dari universe utama, terutama yang pernah difilmkan oleh Sam Raimi. Dari semua varian Spider-Man yang sudah diperlihatkan, Spider-Man Tobey Maguire adalah varian Spider-Man yang digigit di bagian jari tangannya. I hope they find someone. Kita kemudian melihat sekilas aksi dari Spider-Noir menghadapi sekelompok bersenjata di kegelapan, di mana sepertinya satu-satunya sumber cahaya berasal dari kilatan cahaya petir dan juga dari senjata api. Ini mengingatkan saya terhadap adegan keren dari film The Batman. Dan adegan yang paling keren dari teaser trailer ini adalah ketika Spider-Noir mengagetkan salah seorang dari belakang dengan menyalakan kacamatanya. Ini bergaya Sin City banget, di mana vibes-nya sama, yaitu gelap, misterius, dan bergaya detektif klasik. Kalau di komik, kacamata Spider-Man Noir itu sebenarnya tidak bisa menyala. Dia memakai kacamata goggles yang bergaya penerbang lawas yang sesuai dengan nuansa tahun 1930-an. Fungsinya sebenarnya lebih kepada estetika noir dan perlindungan ketika beraksi di malam hari, bukan teknologi tinggi seperti milik Spider-Man versi modern. Dalam adaptasi ini, terlihat sepertinya kacamata goggles itu kelihatan bisa menyala. Tapi kemungkinan besar itu cuma sekedar efek visual, bukan fitur asli dari goggles tersebut. Tujuannya biar kelihatan lebih misterius dan dramatis saja sebenarnya. Pendekatannya kayak karakter Kevin yang diperankan Elijah Wood dalam film Sin City, yang memang terkenal dengan estetika hitam putih dengan kontras tinggi dengan aksen cahaya yang dramatis. Dan sekali lagi mungkin itu bukan fitur utama dari goggles milik Spider-Noir. Tapi bisa jadi saya salah, itu mungkin memang teknologi dari kostum Spider-Noir. Jadi visual semacam ini bukan cuma sekedar estetika saja, tapi juga merupakan bahasa visual noir, sama seperti topi fedora yang selalu digunakan untuk nutupin mata atau bayangan yang lebih tegas daripada orangnya sendiri. Jadi itu bukan cuma sekedar untuk estetika atau gaya-gayaan, tapi memang merupakan bagian dari cara dunia noir untuk berbicara visual kepada penonton. Dan akhirnya kita melihat title Spider-Noir dan rencananya film ini akan ditayangkan di Prime Video sebanyak 8 episode di tahun 2026 nanti. Mungkin banyak yang akan mempertanyakan kenapa Nicolas Cage tidak memerankan karakter Peter Parker. Nah, ini berdasarkan informasi ya, di mana Nicolas Cage memang akan memerankan karakter yang bernama Ben Reilly. Dia adalah klon dari Peter Parker seperti yang kita sudah jelaskan tadi, yang alasannya mungkin saja karena adanya batasan kontrak antara Sony dan Marvel yang membatasi penggunaan nama Peter Parker dalam proyek ini. Namun karakter Nicolas Cage tetap akan dikenal sebagai Spider-Man Noir. Meskipun judulnya juga diubah menjadi Spider-Noir dengan estetika khasnya. Tapi sekali lagi kita masih perlu untuk menunggu informasi resmi sebelum film ini akhirnya dirilis ke publik. Bagaimana pendapat kalian tentang teaser Spider-Noir ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.